Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, apa kabar? Terima kasih sudah klik video ini. Di video ini gue mau bahas permainan dari Pragnananda melawan Alexis Sarana, pecatur dari Serbia. Guys, kita akan bahas dari babak ke-12 ya. Makin seru nih teman-teman. Tapi ini game yang sangat menarik ya. Format dari turnamen Tata Steel ini adalah catur klasik. 100 menit untuk 40 langkah pertama. Tapi belum 40 langkah, sudah ada langkah brilian yang membuat game ini berakhir. Apa yang terjadi? Akurasi dari pemenangnya adalah 98,1%, yang kalah 82%. Langsung saja kita bahas gamenya. Pragnananda pegang buah putih, memulai dengan langkah D4, kemudian dijawab kuda F6, kemudian C4, hitam mainkan langkah E6, kuda C3, D5. Ya, ini apa teman-teman? Queen Gambit decline. Ya, tepat sekali ya. Kemudian putih langsung sikat pion petak D5, sikat balik pakai pion, gajah ke petak G5. Nah, teman-teman yang pemula, ini bisa diikutin ya. Cara menyerang sebagai pemain putih itu gini. Yang benar teman-teman, untuk merespon pembukaan Queen Gambit decline. Kalau kalian lagi nonton video ini, coba hafalkan 12 langkah lah. Minimal 12 langkah awal dari putih dan hitam. Itu adalah langkah terbaik dalam pembukaan yang dimainkan sekarang. Kira-kira kayak gitu kalau nonton RL Chess teman-teman, biar kalian dapat ilmunya. Gajah G5, C6 menopang pion di petak D5, putih mainin menteri C2, hitam gajah ke petak E6. Nah, ini menarik nih langkah gajah E6 ya. Kalau kita lihat variasi sih sebenarnya langkah H6 ya yang paling banyak dimainkan. Nah, tapi gajah E6 mungkin ini udah persiapan dari Sarana. Nah, ada apa dengan ide gajah E6? Putih E3, lanjutkan ide dari menteri C2, hitam mainkan kuda B ke petak D7, putih gajah ke petak E2. Ini juga menarik ya. Biasanya ngeplot di petak D3, ini gajah E2. Nah, kemudian hitam mainkan langkah gajah ke petak D6, putih gajah D3. Nah, jadi ada apa ya? Kenapa harus gajah 2, gajah D3? Saya tidak mengerti ini. Kemudian hitam mainkan langkah H6, putih menarik gajah mundur, dan kemudian langkah agresif dimainkan G5. Ya, dengan langkah gajah G5 ini pasti dong gajah G3 harus dimainkan. Pertukaran terjadi dan kemudian dimakan, membuka jalur H. Nah, kira-kira kalau hitam sudah main G5 begini kan kita udah pasti tahu ya, rokade pendek bahaya. Nah, Sarana mainkan langkah menteri ke petak E7, persiapan rokade ke sayap menteri. Apa yang kalian lakukan sebagai pemain putih kalau dapat ide lawan seperti ini, guys? Ya, lihat perkembangan buah ya. Kuda F3 harus dimainkan terlebih dahulu, mengancam kuda makan pion G5. Hitam mainkan langkah G4, kuda naik ke petak K4, menempati petak F5. Krusial. Hitam mainkan langkah kuda B6. Nah, sekarang saya kasih pertanyaan lagi. Kalau kalian jadi putih, akan lebih pilih langkah rokade ke sayap raja atau ke sayap menteri? Teman-teman, untuk menentukan ini, saya kasih tips ya teman-teman. Untuk menentukan langkah rokade ke sayap raja atau sayap menteri, perhatikan posisi. Ya, posisi yang paling aman untuk raja kalian. Yang kedua, perhatikan posisi di mana raja lawan berada. Karena kita tahu bahwa raja lawan berencana untuk melakukan rokade panjang. Kalau kita lakukan rokade panjang, kayak rugi nggak sih? Ya, karena ada raja kita di sayap menteri, maka kita cenderungnya nggak mungkin dong bongkar-bongkar dengan B4 gitu. Karena kan ada raja kita di sini. Yes, tepat banget. Itulah alasan putih memilih langkah rokade pendek. Supaya ketika pada gamenya dia lakukan rokade panjang, putih bisa langsung menyerang dengan A4. Raja kita aman di sini. Walaupun terlihatnya terbongkar ya posisi raja putih, tapi masih aman teman-teman. A4 dimainkan langkah ke-16. Hitam mainkan langkah raja ke petak B8, positional move. Apa langkah berikutnya yang harus dilakukan oleh putih? Oh ya, sebelum itu aku mengingetin kalian tekan tombol like dulu dong. Sudah? Terima kasih teman-teman. Ya. Jangan lupa di subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe nih. Jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa jadi member di YouTube RL Chess. Sudah teman-teman, biar kalian berprestasi juga dan dapetin kayak gitu. Dapetin medali-medali yang bisa kalian pajang kalau kalian sudah berprestasi. Oke, ya.
A5 dimainkan, tepat sekali mengancam kuda. Kemudian kuda ke petak C4 dimainkan. Kemudian kuda ke petak A4, ini menarik. Sacrifice a pawn. Hitam tidak berani. Apabila makan maka kuda C5 membuka jalur A. Kuda terancam. Apabila kuda balik lagi ke petak C4, menteri A4 akan menekan pion di petak A7. Let's say B6 dimainkan, tapi ada kuda E6. Kemudian apabila menteri makan, pion di petak A7 hilang. Apabila pion makan, ada kuda ke petak G6 fork. Berat buat hitam. Jadi A5 nggak mungkin dimakan ya. Kemudian dia lebih pilih kuda D6. Apa langkah berikutnya guys? Yap, kuda ke petak C5, tetap lanjutkan. Kemudian hitam di sini A6 mencegah pion putih masuk. Kira-kira gimana cara ngelanjutinnya? Ya udah, kita fokus ke serangan sini teman-teman. Hadirkan perwira lain untuk membantu. Benteng F ke petak C1. Hitam mainkan gajah C8. Apa langkah berikutnya? Yes, masih lanjutkan tekanan dengan menteri B3. Ancaman ambil pion di petak A6 skak. Kuda B5 menutup. Langkah salah. Coba tebak apa langkah terbaik untuk putih di sini? Karena di langkah berikutnya ada langkah brilian yang dimainkan oleh putih. Tipsnya, coba perhatikan pertukaran yang bisa terjadi. Yap, congratulations, kuda makan pion petak A6. Boom. Dimakan, kemudian langkah berikutnya benteng makan pion C6. Ya, benteng ke petak D7 dimainkan. Apa langkah berikutnya? Ya, jangan buru-buru untuk mengambil kuda di petak B5. Kalau kita buru-buru, maka akan ada jawaban benteng B7. Walaupun kita tetap unggul ya dengan benteng A6. Tapi di sini kita hadirkan dulu ancaman kuda F5. Itu yang lebih tepat. Ketika menteri mundur ke petak D8, maka kita baru sikat kuda di petak B5. Dan kemudian apabila di sini benteng ke petak B7, baru kita hadirkan kuda D6. Benteng yang mengancam gajah di petak B5, kita ancam balik. Maka itulah alasan Sarana Alexi tidak memainkan benteng B7. Dia pilih langsung makan. Apa langkah berikutnya yang harus dimainkan guys? Ini sudah langkah ke-25. 4 langkah lagi, hitam akan menyerah. Yes, mendorong pion A6, mengunci petak B7 supaya tidak bisa di-defense. Benteng ke petak A7 dimainkan. Menteri sikat pion petak B5, raja geser ke petak A8. Coba apa langkah berikutnya? Yes, konsisten untuk menyerang. Kuda ke petak D6, walaupun di sini ada gajah D7, Sarana blunder. Harusnya jalan apa teman-teman? Di sini untuk putih menang. Langkah brilian kedua di game ini, yaitu Sacrifice the Queen, dan langsung menyerah hitam. Karena jika dilanjutkan benteng makan menteri, maka pion makan benteng, double check dari benteng dan pion, raja geser, dan boom, checkmate petak A8. Maka pada setelah langkah menteri ke petak B7, Sarana menyerah. Karena udah tahu tuh bakal ada skakmat. Yes, Pragnananda menang dengan akurasi 98,1%, hitam 82%. Kalau kita mau bahas gamenya, apa kesalahan yang dilakukan oleh hitam? Jelas kuda B5 bukan langkah yang tepat. Pada posisi ini harusnya raja ke petak A8 lebih baik menghindari ancaman dari petak A6. Walaupun tetap ada ancaman kombinasi di sini ya. Ya, benteng C6, tapi masih ada gajah B7, let's say benteng B6, masih ada kuda D7. Ya, mungkin dengan kalkulasi ini ketika gajah B7 maka keadaan akan seimbang ya. Keadaan akan seimbang. Ya, itulah. Dan kemudian langkah berikutnya gajah ke petak D7 bukan langkah yang tepat. Di sini memang sudah sulit ya. Ya, karena sudah terkunci semua, ini mengancam. Let's say menteri ke petak D7, akan tetap ada menteri C5 ngancam gajah di sini. Nah, berkat kemenangan ini, maka Pragnananda memiliki poin yang sama dengan Gukesh Domaraju. Gila, India benar-benar menguasai turnamen ini teman-teman. 8,5 poin. Dan di partai lain, Nodirbek Abdusattorov ditekuk oleh pecatur India lainnya, Arjun Erigaisi. Gila Arjun. Dia pengen menang dengan Nodirbek. Ya teman-teman, sisa 1 babak malam ini. Apa komentar
kalian teman-teman. Siapa yang akan jadi juara? Partai malam ini mempertemukan Caruana melawan Max, Vladimir Fedosev WY, Nodirbek bertemu Hari Krishna, Vincent Keimer, Pragnananda ini penentuan, dan Gukes melawan Arjun ini juga penentuan. Anis Giri, Jordan Van Foreest, Sarana melawan Leon Luke Mendoka. Saya pegang Pragnananda menjadi juara. Jagoan saya Nodirbek harus kalah kemarin guys. Siapa jagoan kalian yang akan jadi juara? Coba komen. Jangan lupa bantu video ini viral dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Di follow juga Instagram aku, TikTok aku juga, dan Twitch aku juga guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.